Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Idris dengan NIM 109 kelas 5D PGMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang bangun datar dan bangun ruang serta menentukan lokasi pada peta yang menggunakan sistem berpetak. Oke. Di sekitar kita terdapat banyak sekali benda-benda. Setiap benda mempunyai bentuk yang berbeda. Bentuk setiap benda menyerupai bangun datar dan bangun ruang. Contohnya seperti rambu-rambu peraturan, kaleng makanan, topi pesta, rubik, kulkas, layang-layang, televisi, tenda, dan piramid. Adapun bangun datar, yaitu terdapat gambar-gambar di bawah ini. Yang pertama ada persegi, persegi panjang, segitiga, segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, jajar genjang, belah ketupat, trapesium, segi 5, segi 6, layang-layang, dan lingkaran. Adapun sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar, sudut itu adalah daerah yang terbentuk dari pertemuan antara dua garis. Titik sudut adalah pangkal atau titik suatu kedua garis. Kalau sisi pada bangun datar sama dengan ruas garis. Seperti gambar di bawah ini. Nah, selanjutnya ciri-ciri segitiga siku-siku. Yang pertama, banyak sisinya ada 3. Banyak sudutnya ada 3, banyak titik sudutnya ada 3. Nah, ciri-ciri selanjutnya ada ciri-ciri segi 6. Banyak sisinya ada 6, banyak sudutnya ada 6, banyak titik sudutnya ada 6. Untuk jajar genjang, ciri-ciri jajar genjang yang pertama ada banyak sisinya 4, banyak sudutnya 4, banyak titik sudutnya 4 juga. Nah, adapun ciri layang-layang yang pertama ada banyak sisinya 4, banyak sudutnya 4, banyak titik sudutnya 4. Selanjutnya kita masuk ke materi bangun ruang. Apa sih itu bangun ruang? Bangun ruang adalah objek 3 dimensi yang memiliki volume atau ruang dan dibatasi oleh sisi-sisi bidang datar atau bidang lengkung. Rusuk yaitu garis pertemuan sisi dan titik sudut yaitu pertemuan rusuk. Adapun bangun-bangun ruang yang pertama ada kubus, ada balok, ada 5 segi 4, ada 5 segi 3, ada 5 segi 5, ada prisma segi 3, ada prisma segi 5, ada prisma segi 6, ada tabung, ada kerucut, dan ada bola. Selanjutnya ada sisi, rusuk, dan titik sudut bangun ruang. Rusuk itu adalah ruas garis pada bangun ruang. Kalau sisi pada bangun ruang adalah bidang datar yang dibatasi rusuk. Sisi memiliki bagian dalam dan bagian luar pada bangun ruang. Titik sudut adalah titik pertemuan antara 3 rusuk dan 3 sisi dalam suatu bangun ruang. Nah, di sini ada contoh berikut dari balok. Balok itu memiliki sisinya ada 6, banyak rusuknya ada 12, banyak titik sudutnya ada 8, seperti pada gambar di bawah ini. Nah, ciri-ciri bangun ruang selanjutnya di sini ada 5 segi 4. 5 segi 4 memiliki banyak sisinya 5, banyak rusuknya 8, banyak titik sudutnya ada 5. Nah, selanjutnya ada ciri 5 segi 3. Yang pertama banyak isinya ada 4, banyak rusuknya ada 6, banyak titik sudutnya ada 4. Selanjutnya ada prisma segi 3. Ciri-ciri prisma segitiga yang pertama ada banyak sisinya 5, banyak rusuknya 9, banyak titik sudutnya ada 6. Nah, selanjutnya ada prisma segi 6. Ciri-ciri prisma segi 6 yang pertama banyak sisinya 8, banyak rusuknya 18, banyak titik sudutnya 12. Selanjutnya ada ciri prisma segi 5. Yang pertama banyak sisinya ada 7, banyak rusuknya ada 15, banyak titik sudutnya ada 10. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi menentukan lokasi pada peta yang menggunakan sistem berpetak. Apa sih itu peta berpetak? Peta berpetak yaitu garis-garis yang saling berpotongan membentuk kotak-kotak. Garis-garis ini membantu kita untuk menemukan lokasi suatu tempat atau objek dengan lebih mudah dan tepat.
Nah, selanjutnya ada sistem berpetak. Sistem berpetak itu adalah suatu cara untuk membagi daerah atau ruang menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan teratur, biasanya dalam bentuk kotak atau persegi. Setiap kotak atau persegi ini disebut petak, dan sistem ini memudahkan dalam menentukan lokasi, jalur, dan jarak antar objek dalam area tersebut. Dalam konteks peta, sistem berpetak ini memakai garis horizontal dan vertikal untuk membentuk kotak-kotak penentu lokasi. Nah, selanjutnya, apa sih itu garis horizontal? Garis horizontal itu yang membentuk mendatar. Garis horizontal adalah garis yang mendatar dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Garis-garis ini biasanya sering diberi label dengan huruf misalnya A, B, C, D, dan seterusnya, atau bisa berupa angka. Nah, selanjutnya ada garis vertikal atau tegak. Garis vertikal adalah garis yang membentang dari atas ke bawah atau sebaliknya. Garis-garis ini juga sering diberi label dengan angka misalnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, atau dengan huruf. Nah, selanjutnya, apa sih itu bidang koordinat? Bidang koordinat adalah pasangan angka atau huruf yang menunjukkan posisi tepat suatu titik. Biasanya bidang koordinat ini tersusun dalam baris dan kolam. Bidang koordinat juga memudahkan kita untuk menentukan letak suatu benda dan tempat. Letak benda atau tempat pada bidang koordinat. Nah, seperti gambar di bawah ini. Ditandai dengan huruf A, yaitu kolam, terdapat pada sumbu horizontal. Dan angka 1 atau disebut juga baris terdapat sumbu pada vertikal. Nah, di sini ada contoh menentukan lokasi suatu objek pada peta berpetak. Nah, yang pertama kita akan mencari motor. Titik motor terletak pada koordinat A dan 1 seperti gambar di bawah ini. Nah, gambar B atau gambar mobil terletak pada koordinat B di posisi 4 dan rumah terdapat di koordinat C2. Oke, sekian, mungkin itu saja video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.